Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos-bosku pecinta durian, pekebun durian, petani durian, penjual durian maupun broker durian di seluruh Nusantara, bos-bosku. Oke, kembali lagi di video Bagrek Fishing di segmen pohon durian. Nah, ini saya dapat masalah, bosku, dan mungkin bos-bosku juga pernah mengalami, yaitu kanker durian, bosku. Nah, kanker durian ini disebabkan oleh jamur sebetulnya, bosku. Nah, jamur patogen, yaitu jamur yang bisa mengakibatkan kematian jika kita biarkan, bosku. Jadi jamur ini adalah jamur Phytophthora palmivora, ya. Phytophthora palmivora ini adalah salah satu jamur patogen yang seringkali kita alami, bosku. Nah, jamur ini tuh sebetulnya nggak cuma di batang, bosku, tapi juga di daun, terus di batang, dan juga di akar. Nah, untuk kali ini jamur ini eh, ternyata menginfeksi batang, bosku, sehingga kita biasanya menyebut kanker batang. Kanker batang ini juga sangat berbahaya kalau kita biarkan, kalau kita nggak atasin. Ini bisa mengakibatkan kematian pada pohon durian kita, bosku. Nah, awal-awal biasanya itu ya, yang terlihat ketika ada serangan pada batang seperti ini tuh, batang seperti memar, bosku, memar kemerahan dan sedikit mengeluarkan air. Ya, sebetulnya sih bukan air tapi tanin, ya. Nah, itu biasanya pohon kita sudah positif, bosku, kena jamur yang menyebabkan kanker batang, bosku. Nah, biasanya itu kalau terkena di batang, biasanya batang itu memar yang pertama, terus mengeluarkan air. Nah, itu kalau kita biarkan itu bisa mengakibatkan fatal, bosku. Dan ciri-cirinya itu biasanya tanaman itu kayak stres, ya. Daun menguning, terus kemudian daun muda itu jadi mengecil ukurannya, bosku, nggak normal. Dan biasanya itu kalau kita biarkan pucuk-pucuk daun itu mengering, kemudian mati, bosku. Nah, ini nauzubillah, jangan sampai pohon kita itu ketika terjadi seperti ini kita biarkan, bosku. Kalau bisa kita obati, insya Allah kalau kita berusaha pasti ada jalannya, bosku, amin. Nah, jamur ini tuh bisa dikendalikan, bosku, ya. Jadi jangan sampai terjadi gitu istilahnya. Itu dengan cara kita penyemprotan secara rutin. Nah, secara rutin menggunakan fungisida yang berbahan aktif mancozeb dan benomil, bosku. Nah, ini banyak di toko-toko online ataupun di toko pertanian. Cari aja yang komposisinya itu berbahan aktif mancozeb dan benomil. Nah, keduanya ini terbukti kuat untuk menekan pertumbuhan jamur Phytophthora palmivora, bosku, jamur penyebab kanker di batang pohon durian kita, bosku. Nah, kita harus kenalin dulu nih bagaimana apa penyakitnya, baru kita cari obatnya yang tepat. Biar apa? Biar lebih efektif, tidak banyak waktu, tidak banyak mengeluarkan uang. Jadi kita lebih efisien, lebih hemat, bosku. Karena kalau kita salah penanganan juga percuma. Bagaimana kita bisa merawat dengan baik kalau kita penanganannya juga kurang baik, bosku. Nah, ini salah satu cara saya kopek-kopek, saya congkel-congkel bagian-bagian yang sudah terjangkit dan mulai membusuk, bosku. Nah, ini juga harus dilakukan. Saya harus lakukan untuk uji coba, trial, bagaimana mengatasi secara efektif, ya, secara efektif penyembuhan dari kanker batang. Ini kalau kita lihat itu tidak hanya kulitnya atau permukaan batang, bosku, tapi sudah sampai ke bagian dalam batang utamanya, bosku. Tapi nggak apa-apa, biasanya kan kebanyakan itu cuman dibersihin terus habis itu dioles sama obatnya. Nah, kalau saya ini sampai dalam, bosku. Saya coba nih buat bos-bosku semuanya. Kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau tidak ya udah resiko saya, karena
sebetulnya pohon durian ini hampir 2 tahun lah nggak dirawat sama orangnya. Kemudian saya lihat kemarin saya rawat 2 bulan, alhamdulillah sudah mulai seger, batang juga mulai membesar. Tapi dilalah lah kok kena kanker batang yang mengerikan bosku. Nggak apa-apa, ini saya coba. Nanti kalau berhasil alhamdulillah dan mungkin bisa dipraktekkan bos-bosku semuanya yang pohon duriannya terjangkit kanker batang. Nah, kanker batang ini susah-susah gampang bosku. Ini sebetulnya juga saya masih trial, saya coba juga lihat-lihat literatur bagaimana cara penanganannya, dan saya akhirnya mencoba bosku. Nah, ini saya coba congkel ini udah masuk bosku, udah masuk ke dalam batang utamanya. Nah, ini coba nanti setelah saya bersihkan semuanya areanya yang terjangkit, baru nanti saya obati, karena saya takut ketika nanti saya cuman ala kadarnya ngebersihinnya, terus saya olesin ataupun saya obatin, takut nggak maksimal, jadi percuma nanti waktu maupun tenaga kita juga terbuang sia-sia. Makanya ini saya coba nggak apa-apa sampai dalam, tapi nanti kita tetap lihat hasilnya, dan nanti insya Allah akan saya update hasilnya bosku ya, habis penyembuhan ini, tindakan ini bagaimana ke depannya bosku. Nah, sebetulnya banyak kenapa sih bisa kanker batang ini bisa terjadi pada pohon kita bosku. Karena bagaimanapun kalau kita hanya bisa mengobati juga nanti akan banyak waktu dan biaya yang kita keluarkan. Kalau bisa sebisa mungkin kita cegah bosku, kita stop penjalaran dari penjangkitan dari jamur Phytophthora palmivora ini bosku. Nah, ini biasanya itu karena lahan yang kurang bersih. Jadi area-area yang ada di sekitar pohon itu rusak atau kotor, atau banyak ditemui ilalang-ilalang yang bisa menyebabkan kelembapan pada pohon durian kita bosku. Jadi sinar matahari kurang masuk, jadi jamur-jamur itu bebas hidup dengan baik bosku, karena jamur ini salah satu mempunyai sifat yang sangat adaptif ya, dengan lingkungan yang lembab, suhu dingin, terus kurangnya sinar matahari, itu bisa sangat gampang banget untuk hidup dan menjangkiti pohon-pohon durian kita. Nah, salah satunya faktor itu. Kemudian juga karena cuaca. Nah, kalau cuaca ini memang agak susah, kita nggak bisa melawan Tuhan bosku. Jadi cuaca itu kadang panas, kadang hujan, terus panas hujan. Nah, itu istilahnya itu kondisi dari pohon durian kita juga ngedrop. Nah, ini juga akan lebih mudah jamur tersebut untuk menjangkit bosku. Tapi nggak apa-apa, itu bisa dicegah bosku, insya Allah bisa dicegah dengan penyemprotan fungisida secara rutin. Kalau punya dana dan waktu, bisa 1 minggu sekali dengan dosis yang lebih rendah nggak apa-apa, tapi rutin 1 minggu sekali. Nah, itu sangat disarankan, sangat efektif untuk pencegahan termasuk jamur tersebut bosku, karena jenis jamur itu banyak. Nah, salah satu yang memang agak berat itu ya jamur ini bosku, yang bisa menyebabkan kanker batang. Nah, saya pakai Nordok. Nanti setelah saya kopekin semuanya, saya buka semuanya areanya, baru nanti saya tutup dengan kain pakai Nordok bosku. Nordok ini bahan aktifnya yaitu tembaga bosku. Saya belum nyoba yang tadi ya, yang bahan aktifnya itu terbuat dari
mancozeb dan benomil tadi saya belum. Nanti coba kalau ini nggak berhasil, nanti saya akan coba pakai bahan aktif mancozeb dan benomil. Nah, tadi saya juga sempat searching di Google, ternyata ada produk dengan bahan aktif mancozeb dan benomil. Nah, itu juga harganya juga cukup terjangkau, nggak apa-apa. Nanti coba saya beli kalaupun ini tidak berhasil. Nah, untuk Nordok sendiri itu juga sebetulnya juga fungisida dan juga bakterisida. Nah, ini sangat cocok untuk pengendalian juga bosku. Ini saya coba, nanti bagaimana hasilnya 1 minggu ke depan lah, insya Allah nanti saya update. Semoga bisa sembuh dan bisa efektif, sehingga buat pelajaran ataupun experience pengalaman buat kita bosku. Dan nanti bos-bosku bisa mengaplikasikan ya di pohon durian bos-bosku. Ini batang masih kecil dan tapi penyebarannya sudah lumayan besar. Tapi insya Allah bisa sembuh ya dengan usaha bosku. Ya, jadi apalagi nih bosku? Ya kita tunggu aja ya, nanti tuh sampai hitam begitu bosku, sampai batang dalam itu bosku. Tuh sayang sih, kasihan gitu ya, kita udah rawat, udah subur, udah alhamdulillah kena bosku. Jadi mungkin itu aja bosku yang bisa saya sampaikan untuk penanganan pertama, dan untuk nanti pengobatannya itu di video berikutnya ya bosku ya. Karena ini udah durasinya terlalu panjang, saya banyak ngoceh. Meskipun saya minim pengalaman, tapi saya mencoba bosku daripada tidak sama sekali ya. Nanti akan saya update bagaimana progresnya atau perkembangannya setelah saya obatin. Nah, nanti sebelumnya saya akan upload video bagaimana pengaplikasian Nordok terhadap pohon yang terjangkit kanker batang, yang sudah saya bersihkan area-areanya ini bosku ya. Oke, begitu aja bosku. Jangan lupa like and subscribe Bagrek Fishing channel ini biar tetap berkembang dan biar sharing, bisa belajar bersama saya untuk mencoba mengembangkan pohon durian ini dengan minimnya ilmu saya, karena saya hanya bermodal membaca, melihat, dan saya praktekkan bosku. Baik bosku, begitu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, yaitu pengaplikasian Nordok terhadap pohon yang terjangkit kanker batang bosku. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.